mempelajari bab 1 sosiologi, yaitu masyarakat dan lingkungan. Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan budaya serta lembaga dan kas. Lingkungan adalah keadaan alam tempat masyarakat manusia saling berinteraksi. Keragamaan horizontal artinya ketidaksamaan yang bersifat sejajar, tidak ada perbedaan tinggi rendah. Keragaman vertikal artinya ada ketidaksamaan yang bersifat berjenjang atau perbedaan tinggi rendah. Nilai sosial adalah hal-hal yang dianggap berharga oleh suatu masyarakat. Norma sosial adalah ukuran benar atau salah, tepat atau tidak tepat, pantas atau tidak pantas, perilaku seorang dalam masyarakat. 2. Pengertian dan manfaat sosiologi. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata socios dari bahasa Latin berarti teman atau kawan, dan logos dari bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Dengan demikian, sosiologi berarti berbicara mengenai teman. Jadi secara harfiah sosiologi berarti pembicaraan mengenai masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1842. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu A. Sosiologi statis, mempelajari hukum-hukum yang menjadi dasar keberadaan masyarakat. B. Sosiologi dinamis, mempelajari perubahan masyarakat. Ada berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. B. Sosiologi ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. C. Sosiologi adalah pemikiran sistematis tentang kehidupan bersama manusia sebagai gejala sosial. D. Sosiologi ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. E. Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan antara individu dalam masyarakat tadi. F. Sosiologi adalah studi sistematis mengenai masyarakat. Studi sistematis maksudnya bahwa sosiologi merupakan studi yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara kerja sistematis untuk mengarahkan jalannya penelitian mengenai sesuatu hal, dalam hal ini mengenai masyarakat. 3. Sejarah singkat sosiologi. Sosiologi lahir sebagai ilmu pada akhir tahun 1800-an sampai dengan awal tahun 1900-an. Pada masa itu terjadi perubahan besar dalam masyarakat Eropa. Perubahan besar itu adalah mulai lahirnya era modern. Era ini ditandai oleh beberapa gejala sosial, antara lain makin ditinggalkannya pola masyarakat tradisional, makin luasnya pilihan individu, munculnya pluralitas keyakinan, orientasi hidup ke masa depan, dan tumbuhnya penghargaan terhadap waktu. Era modern lahir karena 3 faktor. A. Munculnya kota para pemilik modal dan masyarakat industri. B. Penemuan budaya di luar Eropa yang berada dari kebudayaan Eropa. 3. Kekacauan politik dan intelektual sebagai akibat terjadinya negara berpola demokratis di Amerika Utara. Sejumlah tokoh yang diakui berpengaruh pada perkembangan awal sosiologi adalah A. Claude Henry Saint, B. Karl Marx, C. Herbert Spencer, D. Wilfredo Pareto. C. Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. 1. Ilmu dan metode ilmiah adalah dalam sosiologi pengetahuan ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah diperoleh melalui metode ilmiah. Tidak ilmiah diperoleh melalui otoritas, tradisi, akal sehat, media, atau pengalaman pribadi. Pengetahuan ilmiah sering disebut sebagai ilmu sosiologi adalah ilmu karena merupakan pengetahuan tentang masyarakat
yang diperoleh melalui metode ilmiah. Sementara itu dilihat dari sisi cara kerjanya, metode penelitian dalam sosiologi bisa dibedakan menjadi metode eksperimen, metode survei atau SIGI, metode observasi, partisipatif, dan metode analisis sekunder. Dua pokok persoalan dalam sosiologi. A. Paradigma fakta sosial. Fakta sosial terdiri atas dua, yaitu struktur sosial dan lembaga sosial. B. Paradigma definisi sosial. C. Paradigma perilaku sosial. 3. Beberapa konsep dalam sosiologi. Konsep, simbol yang digunakan untuk memaknai realitas sosial tertentu. D. Beberapa teori dalam sosiologi. 1. 3 teori utama. Teori adalah pernyataan yang bertujuan untuk menjelaskan masalah, tindakan atau perilaku dalam masyarakat. Teori fungsional struktural akan lebih tertarik pada fungsi olahraga, sementara itu teori konflik sosial akan cenderung lebih tertarik untuk meneliti olahraga dalam kaitannya dengan ketidaksamaan atau kesengajaan dalam masyarakat. 2. Pandangan sosiologis tentang lingkungan. Ada banyak masalah lingkungan hidup yang muncul sebagai dampak dari pola kehidupan masyarakat. Beberapa masalah itu yaitu A. Laju pertambahan penduduk dunia, B. Masalah air, C. Pencemaran udara. Budaya keberlanjutan ekologis adalah cara hidup yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahaya kelangsungan kehidupan generasi mendatang. Budaya tersebut memiliki 3 strategi. A. Konservasi sumber-sumber terbatas. B. Memperkecil pemborosan. C. Mengontrol pertumbuhan penduduk.